mengakasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengakasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Nyanyi puja bagimu, Tuhan, puja bagimu, Tuhan, sebab nama-Mu besar. nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian puja bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian puja bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyian puja bagimu, Tuhan, puja bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyi puja bagimu. Nyanyian puja bagimu, Tuhan, puja bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyian puja bagimu, Tuhan, puja bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari mengalir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Mari erami setiap kami, sehingga setiap firman-Mu hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, singkirkan semua kegelapan, singkirkan semua kekerasan,
Singkirkan semua yang bukan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, yang meminta urapan-Mu, kesanggupan, kemampuan, ketajaman daripada-Mu. Roh hikmat, wahyu, pengertian, dan pengenalan akan Tuhan turun di atas semua hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mampukan hamba dengan cara yang sederhana, agar hamba-Mu boleh menjadi penerjemah hati-Mu yang benar. Hembuskan nafas-Mu Tuhan lewat firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan berharap bersama-sama berkata, amin, amin. Oke saudara, shalom saudara. Saudara, kita percaya satu hal, kalau saudara kita sama-sama berjalan mengikut Tuhan, saya percaya satu hal, kita akan semakin disempurnakan. Amin. Kita akan semakin mulia, kita akan semakin soft, kita akan semakin pada ujungnya adalah kehilangan diri kita sendiri dan menjadi semakin mirip dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita lihat saudara firman Tuhan di dalam Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya begini, kalau kita tidak menghitung hari kita tidak punya hati yang bijaksana. Amin. Ya. Jadi kita tidak punya hati kalau kita jalani hari kita semau kita dengan sikap hati yang gak berkenan, saudara, itu adalah namanya tidak bijaksana. Nah saudara, detik kita lahir baru, ternyata kita harus belajar untuk menghitung hari-hari kita. Ini bukan saudara seperti lagunya Krisdayanti, bukan. Ya, ada lagunya menghitung hari apa? Nah, itu saudara yang tahu, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Karena sering dengar aja. Ya, saudara, menghitung hari itu bukan seperti itu, saudara. Menghitung hari, Anda bukan hanya melewati harimu sia-sia, tapi kau yakinkan hari-harimu terhitung. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan begini, don't count your days, but make your days count. Jangan hanya menghitung hari-harimu, tapi yakinkan hari-harimu terhitung di hadapan Tuhan. Amin. Karena dengarkan baik-baik saudara, ada hari-hari yang dimana itu tidak terhitung di hadapan Tuhan. Inilah tema yang saya bagikan saudara tentang namanya the missing days. Hari-hari yang hilang. Hari-hari di mana Tuhan tidak melihat dan tidak menemukan lagi hati yang berkenan di hadapannya. Dan ternyata saudara tahu, itu membuat hari-hari itu tidak terhitung di hadapan Tuhan. Amin. Nah saudara, kita bertumbuh, kita menjadi efektif, kita semakin tajam. Saudara dengar, itulah namanya ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dan ketika kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan, itulah namanya hari-hari yang terhilang, saudara. Ya, mari kita lihat, saudara, di dalam Efesus 5, Efesus 5, ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Mari saudara-saudara baca, saudara lihat Alkitab saudara. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan begitu, karena itu perhatikanlah dengan seksama, artinya dengan sungguh-sungguh. Dikatakan,
Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan perhatikan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saudara kalau lihat waktu yang dikasih sama Tuhan, Tuhan menunggu buah. Tidak bisa selamanya kita berkata, aku gak ngerti kehendak Tuhan. Makanya di dalam Hosea dikatakan begini, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Amin. Dan dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak punya pengenalan akan Tuhan. Karena engkaulah yang menolak firman itu. Maka Allah menolak engkau menjadi imamnya. Saudara dengar, adalah sebuah privilege, kita semua adalah imam. Amin. Amin. Saudara tahu imam ini punya akses yang namanya masuk ke ruang Maha Kudus, saudara. Kita punya akses bertemu dengan Tuhan. Kita punya akses hidup di atas rata-rata. Kita punya akses hidup dalam anugerah. Saudara tahu, semua orang sebenarnya terima anugerah. Anugerah yang rata-rata. Semua manusia kita menerima matahari yang sama. Kita menerima hujan yang sama. Yang lain kena matahari, kita juga kena matahari. Yang lain kena hujan. Gak ada satu orang tiba-tiba gak kena hujan, gak ada. Semuanya sama. Tapi dengar, orang di dalam Tuhan, kita punya anugerah tersendiri. Amin. Buat orang lain mungkin itu tertutup. Buat engkau bisa dibuka. Tuhan buat perbedaan. Buat orang lain mustahil karena mereka terhalang oleh hukum dunia. Tapi kau enggak. Amin. Itu namanya anugerah, saudara. Dan semakin saudara berjalan dengan Tuhan, seharusnya anugerah semakin bertambah. Makanya ada lagu saudara, besar, amin. Anugerahmu, apa? Melimpah kasihmu. Semakin hari, makin apa? Makin bertambah besar anugerahmu. Saudara dengarkan, seharusnya saudara dan saya makin berjalan dengan Tuhan, anugerah semakin melimpah. Anda enggak semakin bodoh, ada orang semakin hari Anda semakin tumpul, Anda semakin tidak sensitif. Dan itu enggak alkitabiah. Seharusnya dengar kalau saudara tahu saudara yang suami istri atau saudara mengenal seseorang, maka tercipta sebuah chemistry. Kadang-kadang orang itu nggak usah ngomong, tapi karena ada hubungan yang begitu manis, ada hubungan yang begitu dekat, kadang-kadang nggak perlu ngomong, yang lawannya atau yang temannya itu mau sesuatu, kita bisa tahu. Saudara, ada orang pernah datang ke rumah suami istri, saudara. Suaminya cuman begini aja, saudara. Istrinya datang, ada tamu kan. Dia cuman gini. Istrinya pergi. Tiba-tiba bawa sirup. Coba aja saudara dengan sembarangan orang saudara begini-begini. Dia gak ngerti, saudara. Tapi lihat, ada bahasa yang gak perlu diomongkan. Tapi ngerti. Kenapa? Itulah sebuah kedekatan. Tapi dengar, kalau saudara dengarkan baik-baik. Yang namanya rohani, suatu yang rohani, itu harus kita jaga, harus kita kerjakan. Makanya Alkitab berkata apa? Kerjakan keselamatanmu. Itu tidak bisa kau biarkan. Tapi yang namanya daging, saudara tahu yang namanya daging. Anda gak perlu kasih makan aja. Kalau Anda biarkan, Anda gak matikan, dia akan berkembang dengan luar biasa. Daging selalu menggambarkan kehidupan yang lebar, kehidupan yang luas. Tapi dengar, jalan menuju Tuhan, jalan menuju hidup kekekalan, jalan menuju di mana kita hidup dalam anugerahnya, itu di dalam jalan yang sempit. Anda harus libatkan yang namanya keputusanmu untuk memilih seperti yang Tuhan mau. Saya percaya satu hal, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, maka kualitas pilihan hidup kita juga akan beda. Amin. Dari yang namanya sekedar baik, ada orang saudara sekedar baik. Sekedar, yang penting sudahlah, baik kok, lakukan. Kalau Anda punya jodoh yang penting Kristen, sudah ambil.
Sekedar baik. Tapi ada orang mulai berkembang, dia mulai tanya, Tuhan berkenan gak? Dia mulai berjalan. Kalau yang tahap sekedar baik dikasih tahu, oh masa gak bisa, mana ayatnya? Betul? Masa gak bisa, mana ayatnya? Saudara, dengan orang ini sulit. Karena apa? Seringkali untuk kita ngerti kehendak Tuhan bukan hanya dengan yang tertulis, tapi kita harus nangkap dari hati. Saudara, saya punya pemimpin saudara, Papi Daniel, almarhum saudara. Kadang-kadang kita sudah ngomong panjang lebar saudara, udah jelaskan semua. Saudara mau tahu intinya apa? Bertobat. Tiba-tiba begitu dia bilang bertobat, tiba-tiba kita bisa seperti dapat pewahyuan apa-apa yang perlu dibereskan dalam hidup kita. Nangkap saudara. Kalau Anda dewasa, maka dengarkan baik-baik. Anda mudah menerima impartasi yang daripada Tuhan. Makanya ada dikatakan deep call unto deep. Ketika Anda punya kedalaman, Anda bisa terima kedalaman. Orang yang rohaninya cetek, saudara percuma. Anda kita diberikan yang terbaik pun, ya memang wadah kita gak siap. Tapi kalau Anda punya kedalaman, Anda bisa terima impartasi. Makanya saudara, berapa kali saya ketemu orang, saudara ketika harus doakan, gak ada satu pun yang bisa ngalir. Kenapa? Karena orang itu gak punya kedalaman. Jadi yang dia bisa terima ya apa yang dari manusia, karena dia manusiawi. Karena Alkitab berkata manusia daging tidak bisa menerima apa yang roh. Ya Anda akan terima cuman kebaikan manusia. Jadi hamba Tuhannya pun berdoa apa yang baik aja ya Tuhan berkati dia, selesai. Tapi kalau kau punya kedalaman, apa yang dari kedalaman itu bisa kau terima? Saudara dengarkan. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ada kehendak Tuhan yang sekedar baik, berkenan, dan sempurna. Saudara dengar, baca nanti saudara, supaya saya nggak buka ayat. Nanti saudara baca di Wahyu 11. Dibilang begini, khususkan mereka yang berada di pelataran luar untuk tinggal masa penganiayaan. Dengarkan, saudara yang hari ini cuma pilih yang sekedar baik. Kau gak pernah mau press in kepada kedalaman untuk ngerti kehendak Tuhan dan hati Tuhan, kau akan tertinggal. Dengan kata lain, dengarkan baik-baik, saya mau katakan dengan terus terang. Dengar, kau gak mau bayar sekarang, kau akan bayar nanti. Kau dari sekarang tidak mau mengenal Tuhan, nanti Anda akan dipaksa lewat setiap masalah yang kau hadapi. Kau harus pertahankan iman. Amin. Dalam terjemahan lain saya waktu itu pernah dibukakan saudara, dikatakan begini, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Saudara tahu bahasa aslinya dipakai apa? Setiap lutut akan dipaksa untuk berlutut. Setiap lidah akan dipaksa untuk mengaku. Apa itu saudara? Apa yang membuat kau akan terpaksa berlutut? Keadaan dan situasi. Kau akan dipepet dalam sebuah keadaan di mana kau teriak kepada Tuhan, tidak ada pertolongan apapun lagi. Kau dalam masalah antara hidup dan mati, kau harus pertahankan iman. Memang sekarang ketika Anda berada di jalan sempit, orang yang di jalan lebar menertawakan kau. Ketika kau mau sungguh-sungguh nyembah Tuhan, ada orang yang jadi pengejek-pengejek di akhir zaman. Ada orang pencemooh. Tapi ada orang yang terus dia pilih, aku mau tetap berada di jalan Tuhan. Memang dari awal pun ketika kau pilih jadi Tuhan Yesus, kau pilih kau pilih mengikut Tuhan Yesus saudara, enggak mudah. Karena apa? Tuhanmu juga waktu dia dilahirkan tidak di masa yang mudah. Waktu dia lahir berapa banyak bayi dibunuh. Waktu dia lahir berapa para yang namanya Majus itu harus datang dari jauh untuk menyembah Tuhan. Hati-hati saudara yang dekat. Seringkali orang yang jauh datang untuk menyembah. Yang dekat baca di Alkitab, para gembala datang hanya untuk melihat. Orang yang jauh seringkali datang untuk menyembah. Tapi orang yang dekat terlalu familiar. Kau hanya jadi penonton.
Saya ingat betul. Sekian tahun yang lalu waktu saya pertama kali gabung di AOJ. Waktu pertama kali khotbah waktu itu masih di home, saudara. Saya nggak tahu, saya nggak banyak kenal saudara. Saya rasa asing waktu itu. Saya waktu itu lagi nyembah Tuhan, waktu itu lagi ada Meet Jesus. Saya ingat benar. Papi Dan itu dia bilang gini, Pak Daniel dia berkata begini. Saya melihat ada pohon sudah buahnya banyak. Bahkan di bawah pohon itu sudah ada tangga, sudah ada alat penjolok, tapi buahnya jatuh jauh. Saya berkata amin Tuhan, aku ambil buah itu. Saya nggak tahu, saudara ingat nggak? Karena apa? Biasanya yang kita ingat itu apa yang spesial buat kita. Dan dibilang apa? Anehnya, buah itu tidak jatuh dekat, tapi jauh. Saya mau saudara dengarkan baik-baik, jangan pernah familiarity. Saya latih diri saya, saudara. Di tempat saya, anak-anak di bawah saya nggak tahu lah, mereka itu mahkota saya banggakan sekali. Kami bukan jemaat yang besar, tapi dengar ketaatan mereka, cinta mereka. Itu nggak tergantikan oleh jemaat besar sekalipun. Bagaimana hati mereka untuk berkorban. Bagaimana mereka bisa nangkap hati pemimpin tanpa saya perlu ngomong. Sesama mereka kalau khotbah, saudara, mereka gesekan sampai bagaimana. Mereka tahu semua bobrok satu sama lain. Tapi dengar, waktu mereka melayani, yang lain bisa dijamah Tuhan. Masih bisa nerima. Dan sementara ada banyak saudara di sini, dengar, saya kasih terus terang. Anda seperti anak sulung, kau hilang di rumah bapakmu. Kau hilang di rumah bapakmu, di tengah bapakmu punya semuanya. Bapakmu punya lembu tambun, bapakmu punya apa-apa. Mentalmu masih berkata begini. Saya udah buat baik. Saya dapat apa? Orang upahan. Kau gak punya yang namanya ikatan. Yang mana menguntungkan kau pindah. Saya berdoa hari ini dengar, bertobat. Amin. Saudara mari saudara. Biarkan hari ini enggak saya siapkan tapi tetap keluar saudara. Saya ada wanti-wanti Tuhan, saya enggak mau. Saya enggak mau. Tapi saya hanya belajar taat saudara. Mari saudara. Selama masih ada kesempatan, Tuhan berkata begini. Di hari-hari terakhir, aku akan berterus terang. Kenapa dia akan berterus terang di akhir? Karena apa? Ada orang-orang gak bisa di awal diterus terang. Saya berdoa dari sekaranglah seharusnya kita berkata, Tuhan terus terang kepadaku. Tuhan dari sekarang bongkar. Kenapa? Kalau nanti kau udah di penghakiman terakhir, barusan dibongkar, dikasih tunjuk semua sikap hatimu dengan gamblang, itu sudah terlambat. Karena apa? Ada banyak orang, Alkitab berkata di akhir zaman, orang akan cari pengajar-pengajar yang sesuai dengan telinganya. Kalau itu menyinggung kau gak mau dengar. Seringkali kalau orang konsultasi, dia sebenarnya bukan mau konsultasi, dia mau dengarkan apa yang dia mau dengarkan. Orang seperti ini gak usah dikonsultasi, suruh pulang aja. Kalau kau mau konsultasi, Anda mau konsultasi, siapkan. Harus punya hati yang mau dididik. Hati yang mau diajar, hati yang mau rendah hati. Tapi kalau saudara datang, ada orang saudara dia datang ke hamba Tuhan. Hamba Tuhan berkata, lu dosa. Yang lu lakukan ini gak berkenan. Oh gak peka ini hamba Tuhan. Dia pindah lagi tempat lain. Hamba Tuhannya juga berkata, ya ini kamu gak boleh begini. Gak peka. Dia cari orang yang mau puaskan kegatelan di telinganya, saudara. Dalam bahasa lain, dalam terjemah lain, dibilang apa? Mereka mencari pengajar untuk puaskan kegatelan di telinganya. Saudara mari, saudara. Saya berdoa, saudara, jangan jadi orang seperti scaffolder. Saudara tahu scaffolder apa? Yang bangunan ngerti. Ada
ada bagian daripada bangunan yang dia cuman ada waktu bangunan itu dibangun. Waktu bangunan itu dibangun ada penyangga di luar, dia ikut saudara dari awal itu dibangun, dia ikut. Tapi dengar, ketika esensinya terjadi, bangunan itu terjadi, dia nggak tahu di mana, hilang. Ada banyak orang dengar, kita cuma ikut yang di luar. Yang di dalam kita ini nggak pernah nangkap lagi. Kita udah nggak tahu lagi yang namanya belas kasihan. Kita udah nggak tahu lagi yang namanya kekudusan. Kita nggak tahu lagi yang namanya hati yang mau dididik. Kita nggak tahu lagi soal pengabdian. Kita nggak tahu lagi rasa hormat. Ini saudara membuat saudara cuma bisa ikut yang di luar. Tiba-tiba esensinya waktu itu datang. Anda dengar, Anda bisa dimanfaatkan atau kau bisa dipakai. Tenagamu mungkin diperlukan, Anda tetap dipakai. Karena Tuhan perlu. Ada orang dia memberi donatur, dia memberi uang. Tapi dengarkan baik-baik, kau memberi antara apa yang kau beri dengan dirimu itu terpisah. Kau gak pernah ikut. Akan beda saudara, kalau yang kau kerjakan itu keluar dari dalam itu akan beda. Dan segala sesuatu yang kau kerjakan cuman di luar tok, itu sebenarnya nggak membangun kau, dengar. Dan apa yang tidak membangun kau itu sebenarnya meruntuhkan kau. Saya tahu yang saya sampaikan ini bukan yang enak saudara dengar, seperti yang hamba Tuhan lain saudara. But I don't care. Saya percaya karena apa? Jemaat ini dikasihi Tuhan. Semakin kau dikasihi Tuhan, Tuhan itu mau merebut engkau dari api. Karena kasihnya. Saudara lihat, karena Tuhan mengasihi engkau untuk dia merebut, dia perlu dilukai. Kadang-kadang berapa kali Tuhan harus terluka untuk bawa kau kembali. Hari ini dengar, responi. Amin. Nah saudara, selanjutnya saudara, mari kita lihat. Saudara lihat contoh saudara, di dalam 2 Korintus 10 ayat 15. Ini kemarin saya bagikan saudara, tapi mari kita belajar saudara. 2 Korintus 10. Ini ciri-ciri saudara kita orang yang bertumbuh. Ini salah satu contoh aja saudara. Seharusnya kita bergerak ke arah Tuhan semakin lama semakin tajam. Pengabdianmu, ketajamanmu, penundukan dirimu, kelembutanmu. Saudara dengar, saudara lihat di Alkitab, pahlawan-pahlawan iman makin mereka bertumbuh bukan makin sombong. Makin bertumbuh justru saudara tahu seperti ilmu padi. Makin dia penuh, dia makin tunduk. Lihat Daud di masa mudanya, orang berkata begini, kiranya kerajaan anakmu Salomo melebihi engkau. Dia tersungkur dan dia berkata, jadi aku sepakat. Gak ada saudara. Saudara lihat orang itu semakin jalan dengan Tuhan itu makin matang. Saudara dengar, jalan hidup orang benar, kian lama kian terang sampai rembang tengah hari. Kalau kau semakin redup, kau gak dikategorikan orang benar. Sekalipun kau di gereja. Tapi setiap kali kemunduran terjadi, dengar, umatku yang benar hidup oleh iman. Apabila dia mengundurkan diri, aku tidak pernah berkenan. Setiap kemunduranmu, setiap ketumpulanmu, Tuhan tidak pernah berkenan. Dan dengar, Anda tanpa sadari, Anda jalani harimu seperti biasa. Dan hari-hari itu terhilang dan tidak dihitung di hadapan Tuhan. Kau pikir kau bisa jalani hari semaumu? Enggak saudara. Dengarkan, kalau kau enggak bertumbuh, kau sedang proses kematian. Cepat apa lambat yang di dalam ini akan keluar. Anda boleh secara luaran Anda berhasil. Anda boleh secara luaran apa yang kau mau kau dapat. Tapi kalau di dalammu ini sudah mati, cepat apa yang lambat, yang di luar ini akan ikut. Adam dan Hawa ketika Tuhan berkata, kamu makan buah ini akan mati. Enggak langsung mati tuh. Enggak langsung mati tuh. Tapi dimulai kematian hubungan dia dengan Tuhan. Itu mulai keputus. Kematian fisik nyusul. Ada orang dengar kenyamananmu karena kau masih punya uang. Itu membuat kau enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kau masih rasa ada banyak mainan lain di luar Tuhan.
Dan itu membuat kau nggak pernah sungguh-sungguh. Dengarkan baik-baik. Seringkali kadang-kadang oleh anugerah Tuhan, kadang-kadang ada orang-orang itu akan diambil. Saya punya sepupu, saudara. Anak satu-satunya manja. Bapak ibunya gembala. Lumayan terkenal, saudara. Kalau saya sebut mungkin saudara tahu. Keluarga saya rata-rata semua hamba Tuhan, saudara. Tapi tidak membuat orang itu jadi Kristen sampai dia ketemu Tuhan. Amin. Nah saudara, dia keluarganya hamba Tuhan. Dia tidak pernah sentuh apapun yang menjadi tanggung jawab seharusnya dia sebagai anak ambil. Tanggung jawab. Enggak. Dia pokoknya gampang, udah ada papa mama. Pernikahan dia waktu nikah bisa sampai miliaran. Dia berkata, nyaman gak perlu. Saudara tahu, dalam waktu dekat orang tuanya diambil. Hari ini dia sungguh-sungguh sama Tuhan, bahkan peka. Dia jadi gembalanya hari ini. Pengganti orang tuanya. Ada banyak di antara kita, kenyamananmu mungkin harga dirimu. Kenyamananmu uang, kenyamananmu pekerjaan, kenyamananmu jodoh, pacar. Saudara dengarkan baik-baik, apapun yang menjadi kepuasanmu selain Tuhan, Tuhan gak pernah berkenan. Amin. Nah saudara, mari kita lihat lagi. Saudara lihat di dalam Korintus 10 ayat 15, Korintus 10 ayat 15. Saya akan bagikan lagi saudara. Karena Tuhan memang suruh ya. Kami tidak bermegah, Korintus 10, 2 Korintus 10 ayat 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk kami. Tetapi dia berkata gini, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, lihat, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibanding dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Saudara dengar, orang semakin bertumbuh, ciri-cirinya adalah Anda semakin menghormati otoritas dan sumber berkat. Anda tahu kau terima makan dari mana. Anda tahu kau terima tudung dari mana. Anda tahu kau terima berkat rohani dari mana. Dengarkan baik-baik. Yang rohani harus lebih bisa kau hargai daripada yang daging sekalipun. Paulus berkata begini, kalau manusia yang lain, orang lain bisa mendapat penghargaan, bisa mendapat upah, bisa mendapat berkat. Terlebih lagi saudara dikatakan apa? Orang yang terima berkat rohani. Dengan kata lain dia berkata kalau orang lain aja punya hak. Orang lain itu termasuk, saudara dengarkan, saya kasih tahu ekstrim saudara. Saya kasih tahu ekstrim. Bahkan saudara tahu, dikatakan lebih daripada orang tua. Anda harus bisa menghargai. Karena apa saudara dengar, orang tua kita kalau dia nggak di dalam Tuhan saudara, kadang-kadang yang dia didik, yang dia berikan itu bukan apa yang Tuhan mau. Dia nggak bisa membawa lebih jauh. Tapi kalau saudara bisa menghargai apa yang rohani, itu yang ajaib. Amin. Anda harus bisa menghargai yang kekekalan dengan apapun. Amin. Makanya Paulus berkata apa? Kalau orang lain punya hak, namanya orang tua, namanya siapa, punya hak. Terlebih lagi orang yang membagikan berkat rohani. Saudara dengar, makanya kita harus mengalami pembaruan akal budi. Kalau saudara rasa ini syak, artinya dengarkan baik-baik. Anda belum hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita harus mengalami namanya pembaruan akal budi. Supaya apa? Cara pandang kita, cara tindakan kita. Enggak lagi seperti orang dunia. Orang dunia itu seperti ini. Kalau orang ini baik sama kita, jangan ditegur. Itu ikatan jiwa nih. Tapi di dalam Tuhan, kita ikatannya roh. Nangkap? Kalau ikatan kita roh, kita nggak perlu sakit hati kalau udah tegur orang, nggak perlu. Kita nggak perlu cemburu kalau dia pindah dengan yang lain, dia berteman dengan yang lain, kita nggak perlu. Kenapa? Ikatannya roh, tapi kalau dengarkan, kalau kita terdorong jadi ikatan jiwa, kita akan sungkan untuk tegur. Makanya dengar, saya nggak sungkan dengan saudara, kenapa? Saya mengasihi saudara. I don't care. Saudara berkata ini orang munafik. I don't care. Karena apa? Yang ketok palu terakhir adalah Tuhan. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawan? Orang boleh katakan apapun, dalam hidupmu orang boleh katakan apapun. Tapi kalau dia berkata, aku di pihak ini orang pasti habis. Pasti.
pasti habis. Kau boleh gak punya apapun, tapi kalau kau punya Tuhan, kau punya segalanya. Sebaliknya kau boleh punya apapun, kau boleh punya fame, kau boleh punya ketenaran, kau boleh punya apapun yang kau mau. Tapi kalau gak ada Tuhan berjalan dengan engkau dan dia berkenan, nol besar. Amin. Nah saudara lihat lagi, saudara nanti kalau lihat ya, Daud itu ya, kalau saudara lihat, ini buktinya orang bertumbuh. Lihat, waktu pertama dia potong punca jubah Saul, betul ya? Dia potong, dia debar-debar. Saudara tahu punca ini melambangkan apa? Punca ini melambangkan otoritas. Raja itu punya jubahnya sendiri, nabi punya jubahnya. Semua orang ada jubah. Ketika dia nyentuh, jantungnya debar-debar. Saudara kalau lihat nanti berikutnya, dia nggak ambil jubah lagi, dia ambil kendi dan tombak, itu udah di luar. Nangkep. Hari ini orang, kita nyentuh jubah pemimpin kita masih ketawa tuh. Kita masih bahkan bikin joke, gak ada debar-debar. Gak heran lu gak ada pertumbuhan. You make joke di dalam kisah di dalam 2 Petrus dibilang apa? They despise authority. Di tempat lain dibilang apa? Mereka buat joke. Hamba Tuhan dibuat joke. Gak heran. Alkitab berkata di akhir zaman ada pengejek-pengejek di akhir zaman. Itu dia. Dikatakan juga fault finder. Mereka orang-orang yang cari terus kesalahan. Pertanyaannya, kalau kau jadi pemimpin, kau bisa lebih baik dari dia? Kalau enggak bisa, saya kasih saran, tutup mulutmu. Kalau Anda, kecuali Anda merasa Anda bisa lebih baik. Atau saudara berkata tanpa sadar, gue lebih besar dari dia. Men, lu gak tahu yang dia sudah lewati, men. Siapa lu? Kalau kau mungkin saudara karena keberhasilanmu kau rasa kau besar, Anda salah besar. Kalau mau lihat orang berhasil atau enggak, Nuh orang gagal. Kenapa? Dia cuma bisa menyelamatkan 8 orang. Kalau keberhasilanmu jumlah, maka Nuh orang gagal. Tapi Alkitab berkata Nuh itu orang benar. Di mana keberhasilannya? Di ketaatannya. Makanya dengar, jangan tertipu dengan yang di luar. Saya makin berjalan dengan Tuhan, saya semakin gak tertarik dengan karunia. Orang punya karunia, makin gak tertarik. Saya bukan menolak loh ya. Saya lebih tertarik dengan orang yang punya kerendahan hati. Ada orang datang di tempat saya, langsung begitu datang saudara, mau masuk di tempat kita. Pastor Jim, saya sudah doa sama Tuhan. Gak tahu Tuhannya mana saudara. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa 3 hari. Dan Tuhan suruh saya bergabung dengan Pastor Jim. Oh welcome, saya berkata, besok masuk gereja ibadah jadi jemaat. Saudara tahu, sorry. Sebelumnya dia udah berkata, saya punya karunia ini. Saya oleh anugerah Tuhan, ngomongnya anugerah saudara. Tapi yang ditekankan adalah dia. Nangkep ya? Ada orang berbicara tentang Tuhan, ada orang berbicara tentang dirinya. Dia bicara terus, saya punya karunia begini, saya bisa begini. Saya oleh anugerah Tuhan banyak rumah tangga yang hancur. Saya perbaiki, yang ada adalah pindah ke dia saudara, perempuannya. Ya saudara, serius. Oh saya oleh anugerah Tuhan, ngomongnya supaya kelihatan rohani, dipoleslah ucapannya rohani. Tapi dengar, orang rohani, baca di Alkitab, dia menilai segala sesuatu, he value. Dia lihat yang kedalaman, dia nggak lihat yang di permukaan lagi. Nangkap ya? Dan saya berkata, oke Pak, kalau Bapak mau di tempat saya, jadi jemaat ya, langsung gak datang. Serius. I don't interest. Saya gak tertarik saudara dengan itu. Saya tertarik dengan orang punya hati hamba. Saya gak tertarik, serius. Maka di Alkitab berkata, kejarlah kasih, bukan karunia. Itu yang kau perlukan. Allah itu siapa? Kasih. Anda boleh baca di Alkitab, Yohanes Pembaptis hampir-hampir gak pernah buat mujizat. Gak ada ditulis. Tapi orang berkata, saudara baca, orang bersaksi. Memang dia gak buat mujizat, ada tertulis saudara. Dibilang apa? Memang dia tidak ada buat mujizat, tapi dengar, segala sesuatu yang dia katakan terjadi. Dia hidupi
yang dia katakan. Sekali lagi saya berkata, ada orang kemarin juga ketemu saudara. Kami enggak saudara. Amin. Saudara mau bangga apa? Orang itu datangnya dari Tuhan kok. Bangga apa? Saudara tahu karunia itu pemberian Tuhan. Pemberianmu kepada Tuhan adalah buah rohmu. Karena apa? Kau latih dirimu, kau kerjakan, kau exercise, Paulus berkata. Itu buahmu. Kalau kau mampu, segala kemampuan itu asalnya daripada Tuhan. Ngapain lu tepuk tangan? Ngapain lu tepuk dada? Hidup kita ini semua memberi kok. Coba saudara lihat di hidupmu, apa yang kau punya yang bukan dari Tuhan. Coba sebutkan. Simple aja, kau boleh punya semuanya. Nafasmu, ayo kalau diambil. Kau punya apa? Oh Pak, saya mampu Pak, saya bekerja siang malam. Oh ya, siapa yang kasih kesehatan? Amin. Marilah saudara, makin saya percaya satu hal, kalau kau semakin dekat sama Tuhan, kau semakin tahu diri. Orang semakin jauh Tuhan, semakin gak tahu diri. Kau semakin dekat sama Tuhan, semakin kau tahu siapa kau. Dan percayalah orang yang tahu dirinya di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kau ada pembenaran diri, tidak mungkin kau akan tepuk dada, tidak mungkin, never. No flesh shall glory in the presence of the Lord, itu dikatakan. Gak heran kalau kau gak pernah tinggal di hadirat Tuhan, kau gak pernah lagi tersungkur di hadapan Tuhan. Yang ada adalah kau tepuk dada, kau busungkan dadamu di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara. Bertobat sungguh. Ya. Nah saudara lihat lagi saudara. Di dalam Keluaran 12. Saya persingkat aja saudara. Keluaran 12. Lihat. Kapan hari kita dihitung saudara? Keluaran 12 ayat 2. Saya berdoa firman hari ini membersihkan hidup kita. Amin. Izinkan Tuhan terus terang hari ini. Izinkan Tuhan terus terang. Karena apa? Kalau Tuhan nanti terus terang nanti, ketika kau sudah di pengadilan terakhir, di mana semuanya akan diputar depanmu, itu udah terlambat untuk kau minta maaf. Saudara mau tahu dosa yang paling besar apa? Dengarkan. Hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dosa yang paling besar yang kau lakukan bukan ketika kau berzina. Dosa yang paling besar yang kau lakukan bukan ketika kau memberontak sekalipun. Dosa yang paling besar bukan ketika kau hidup munafik atau apapun, mencuri, berzina. Bukan saudara. Tapi hukum yang pertama dan yang terutama adalah ketika hatimu sudah gak mau sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kau puas jadi Kristen sekedar baik. Kau puas jadi Kristen sekedar pelataran. Kau puas sekedar ibadah. Kau puas sekedar kau bisa kasih perpuluhan. Kau puas sekedar kau pelayanan. Tapi kau gak pernah ngerti dan kau gak pernah bertumbuh. Kau gak pernah ngerti hati Tuhan. Inilah yang Tuhan berkata, enyahlah aku tidak pernah mengenal. Amin. Keluaran 12 ayat 2. Keluaran 12 ayat 2. Dikatakan, dengar dari ayat pertama aja. Judul perikopnya apa? Tentang perayaan Paskah. Ayat pertama dan 2 kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Perhatikan. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap tahun. Saudara dengar. Sebelumnya Tuhan gak pernah suruh mereka menghitung hari. Gak pernah. Tapi ketika umat Israel sudah merayakan Paskah. Mereka sudah keluar dari Mesir. Saat itu Tuhan berkata, hari ini hari yang baru. Dengarkan baik-baik. Detik kau terima Tuhan, bicara soal Paskah, kau terima darah Tuhan. Detik kau dibawa keluar dari dunia, itulah hari pertama dalam hidupmu. Dengan kata lain dengarkan, manusia rohmu dihitung dari mulai hari pertama kau terima Tuhan Yesus. Itu hari pertama. Nah ada orang-orang dari
Ada orang-orang bahkan dari pertama dia terima Tuhan, rohnya nggak bertumbuh. Kenapa? Cuman di hari pertama itu aja dia nangis, cuman di hari pertama itu aja dia sungguh-sungguh. Hari berikutnya dia jalani semaunya. Hari berikutnya dia jalani sekehendaknya. Gak pernah ada usaha press in untuk kenal Tuhan. Gak pernah ada usaha untuk bagaimana kau sungguh-sungguh mengejar Tuhan, ngejar destinimu, gak ada. Kau puas dan kau pikir itu Kristen. No. Kekristenan itu artinya apa? Christ-like, mirip Kristus. Kristus sampai mati, saudara. Karena cinta. Dan kau sekedar ongkang-ongkang kaki, kau pikir kau Kristen. No way, man. Anda jauh dari Kristen. Kekristenan itu bicara soal, bukan soal agama. Kristen bicara soal cinta. Kekristenan bicara soal relasi. Kekristenan bicara soal di mana aku akan kejar segala sesuatu sampai antara Tuhan dengan aku itu gak ada gap. Kekristenan itu adalah aku kejar sampai Tuhan itu jatuh cinta dengan aku. Itu Kristen. Murid Tuhan, dia ada ribuan sebenarnya. Dari ribuan dia punya 12. Dari 12 dia punya 3, dari 3 dia punya 1. Kau mau jadi ring yang mana? Kalau saya mau jadi yang 1 itu, saudara. Saya tahu saya masih jauh dari kesempurnaan, saya tahu. Saya tahu ada banyak kekurangan saya, dengar. But I love him. Alkitab berkata dia yang akan nuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Pertanyaannya, apakah kau masih punya api itu? Masih punyakah kau rasa takut? Yaitu apa? Kau takut kehilangan Tuhan. Masih punyakah kau takut kehilangan destiny? Masih punya enggak kau air matamu di tempat tersembunyi di mana orang lain enggak lihat, kau pukul dirimu? Bukan di sini di tengah rame-rame orang, bukan. Di pribadi, di tempat yang tersembunyi di mana enggak ada orang yang lain lihat. Kau masuk di tempat tersembunyi dan Bapamu melihat yang tersembunyi. Saudara, yang tersembunyi ini, kalau saudara lihat tanaman, dia punya bagian daripada tubuhnya yang tersembunyi, namanya akar. Itu yang nopang. Nggak ada ini, kau akan dengan mudah jatuh. Kalau kau nggak punya kehidupan yang tersembunyi di hadapan Tuhan, kau akan jatuh. Kau akan selesai. Namanya pohon kalau nggak ada akar, kering, habis. Saudara boleh lihat pohon ketika dicabut, dijadikan hiasan Natal, diputuskan dari akarnya, dibuat dia jadi hiasan. Memang lihat dalam berapa waktu dia masih kelihatannya segar. Tapi gak bisa dipungkiri, dia akan mati. Dia akan mati, mulai gugur satu persatu daunnya. Daun doa, daun belas kasihan, daun pengabdian, daun teachable spirit, mulai hilang, sampai mati sama sekali. Sampai hati kita udah baal. Kita udah gak ngerti hati Tuhan. Kita bisa mendukakan Tuhan tapi tetap bisa berpesta. Kita bisa mendukakan Tuhan tapi kita masih bisa cekakak cekiki. Saudara dengarkan baik-baik, kalau kau bisa cekakak cekiki, kau bisa ketawa. Tapi kau buat dosa, dengar, kau gak pernah tahu sebenarnya. Kau sedang menuju kemana. Saudara lihat lagi saudara. Ada the missing days. Mari lihat sebentar, ada hitungan yang berbeda antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Saya lompat aja saudara. Kisah Para Rasul 13. Lihat. Sama-sama kita berhitung. Ya. Saya minta satu orang saudara untuk pegang kalkulator. Saya minta Mr. Yani. Oke, boleh? Boleh? Oke. Buka aplikasi kalkulator di handphone. Semua saudara juga boleh. Karena apa? Ini bicara soal hitungan. Oke? Kita lihat ada perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hitungan di hadapan Tuhan. Lihat saudara, di dalam Kisah Para Rasul 13.
Saudara, di tempat kami, saudara, jemaat saudara, mereka haus dan lapar. Saudara tahu kami setiap hari, setiap minggu, itu mulainya jam 9, bisa selesainya jam 2, dan mereka masih tetap berkata, itu cepat. Pernah rekod kita nggak perlu bikin acara bahtera. Kita nggak perlu bikin momen sendiri. Momen harus ada momen pas ulang tahun atau apa, no. Setiap hari, setiap pertemuan, itu dinantikan. Bukankah itu jemaat mula-mula? Pernah rekod saudara tahu sampai jam 4 sore. Dari 9. Kalau jam 12 selesai dari jam 9, mereka masih berkata apa? Kenapa hari ini kok cepat kali? Saudara lama sedikit aja lihat jam toh. Tuh. Buat yang sia-sia kau nggak batasi jam. Tapi buat yang membekali kau buat kekekalan kau batasi. Mikir, apakah kau bagian daripada kekekalan atau enggak? Buat yang sia-sia kita nggak pernah batasi. Bahkan dari malam sampai pagi, pagi sampai malam kita ngomong yang sia-sia. Kita nggak pernah lihat jam. Tapi begitu penyembahan terlalu lama. Begitu firman terlalu lama. Sorry tuh saya, pantatmu udah gak bisa diam. Begini. Terlalu kasar hamba Tuhan. I don't care. Saya percaya kalau kau udah sembuh, itu gak akan menyinggung kau. Saudara lihat, tangan saya pernah luka. Sekarang saya mau beginiin, gak sakit. Kenapa? Udah sembuh. Kalau kau masih tersinggung daerah itu, artinya apa? Lu belum sembuh di sana. Dan saya akan singgung terus daerah situ. Amin. Saya mau saranin mami untuk jangan keundang lagi hamba Tuhan. Siapa lu? Kisah Para Rasul 13, saudara. Ayat 18 sampai 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 18 sampai 22. Saudara, ini saudara diperlukan adalah saudara ngerti juga soal firman, ya. Makanya saudara dengar, saudara baca Alkitabmu. Saya lihat saudara kalau lihat Alkitab saya ini udah lepas-lepas. Alkitab saya udah lepas-lepas, saudara. Saya baca udah 80 kali lebih. Saya baca terus. Bahkan kenapa saya nggak mau pakai pad, saudara? Kadang-kadang yang saya nggak bisa dapat di pad, saya bisa dapat di Alkitab saya. Kadang-kadang nggak tahu itu bahasanya apa. Kalau pad kita harus tahu bahasanya, tapi kalau di sini kita bisa tahu kira-kira dia di sini. Dapat. Saya baca 80 kali lebih dari Kejadian dan Wahyu. Dan dengar setiap kali saya sampai kepada firman yang sama, saya terima yang baru. Kenapa? Firman Tuhan itu hidup. Saya dapat. Amin. Makanya saudara dengarkan baik-baik, jangan kejar pengetahuan. Pengetahuan membuat kau sombong. Kejar yang namanya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan membuat kau rendah hati. Kalau pengetahuan hanya buat kau pedang-pedangan, buat kau berkata aku tahu, aku ngerti ini, aku ngerti. Pertanyaannya, apakah yang kau ngerti itu mengubah hidupmu atau enggak? Itu suatu yang beda, men. Antara yang kau tahu dengan apa yang mengubah hidupmu. Beda. Amin. Saya percaya satu hal, kalau kau semakin kenal Tuhan, kau semakin berubah. Kau semakin adaptasi kepada Dia yang gak berubah, saudara. Kisah Para Rasul 13. Ayat 18 sampai 22. Saudara, ini bicara soal dari umat Israel keluar dari Mesir sampai pembangunan Bait Allah, Bait Salomo. Lihat, dikatakan begini, 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. 40 tahun, oke? Dikatakan habis itu, dan setelah membinasakan ketujuh bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka. Membagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan kepada mereka hakim-hakim sampai pada zaman Samuel. Jadi tolong tambahkan 450
ditambah 40 ditambah 450. Oke? Tambah ya. Oke, habis itu di ayat 21 perhatikan. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kisi dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya, tambah lagi 40 tahun. Oke. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Di sini nggak ditulis, tapi Daud memerintah berapa lama? 40 tahun, tambah lagi 40 tahun. Nggak ditulis di sini, makanya saya berkata kita perlu tahu Alkitab ya. Dibilang Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Nah ditambah lagi saudara, Salomo mendirikan bait Tuhan, itu di tahun ketiga dari pemerintahannya, tambah 3. Tambah 3. Oke. Berapa semua? 5, 7, 3. Oke. Sekarang kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 6. Beda, ada yang beda. 1 Raja-Raja 6. Ayat pertama. Dibilang, dan terjadilah pada tahun berapa? Ke-480 sesudah apa? Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Salomo mulai mendirikan itu di tahun ketiganya, ya. Ya, jadinya dia udah 4 tahun, di tahun ketiga dia mendirikan. Nah, saudara ada 480, saudara. Sekarang coba kurangi dari 573, dari kurang 480, berapa? Berapa? 93. Perhatikan lagi saudara, kalau kita balik ke yang tadi nanti gak usah aja kita balik ya. Yang di Kisah Para Rasul tadi, umat Israel keluar merana di Mesir itu putar di padang gurun berapa? 40 tahun, betul ya? Betul, oke. Habis itu ada tertuliskan di situ kan, Tuhan memberikan hakim-hakim 450, betul ya, ada tertera di situ. Habis itu Tuhan memberikan Saul memerintah 40, betul ya? Ya. Habis itu Tuhan mengangkat Daud 40, ya. Dan saudara kalau lihat Salomo itu 3 tahun. Saudara semuanya benar. Daud, umat Israel benar, betul ya? Jalan di padang gurun, keliling di padang gurun 40 tahun betul. Ya, habis itu Saul betul 40 tahun. Daud betul 40 tahun. Samuel betul 3 tahun. Yang salah di mana saudara? Yang salah di mana? Yang enggak benar adalah masa hakim-hakim. Mari kita lihat ada hitungannya. Tadi kurang berapa? 93. Mari kita buka dengan cepat saudara. Hakim-hakim 3. Hakim-hakim 3. Lihat saudara, lihat ada hitungannya. Ternyata saudara dengar. Kenapa bisa seperti itu? Di perjanjian baru 573 tahun. Di perjanjian baru. Di perjanjian lama cuma ditulis ternyata 480 tahun. Beda tau, aneh tau. Ada selisih 93 tahun. Yang mana yang benar? Sebenarnya dua-duanya benar. Cuman bedanya begini, dengar. Yang satu adalah apa yang dilihat di hadapan manusia. Yang satu adalah hari-hari yang dilihat di hadapan Tuhan. Beda. Yang dilihat di hadapan orang yang tertera adalah 573. Tapi di hadapan Tuhan yang Tuhan lihat cuma ada 480 tahun. Karena apa? Ada hitungannya. Ada selisih 93 tahun, betul ya? Kita buka di dalam Hakim-Hakim 3, mari lihat. Berapa ayat lagi? Kita akan selesai. Jangan tertipu saudara. Berapa ayat itu bisa artinya berapa? 10, 11, bisa berapa ayat saudara? Mari saudara lihat. Mari saudara-saudara tangkap sesuatu. Saya datang jauh-jauh saudara. Saya datang dari Swiss. Saudara tahu Swiss? Loh kok nggak yakin saudara? Saya rambutnya pirang. Saya dari Swiss.
sekitar wilayah Sulawesi. Ya, karena itu saudara dengarkan baik-baik. Amin. Saya udah datang dari jauh-jauh. Mami ini khusus import saya saudara, datangin dari jauh saudara. Ya, mana tahu satu hari ada AOC Swiss ya. Hakim-Hakim 3 ayat 8 saudara. Lihat. Nah saya minta lagi kembali Yani catat. Oke. Hakim-Hakim 3 ayat 8. Perhatikan. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Risataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Risataim. Berapa? 8 tahun. Catat 8 tahun. Lihat lagi di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 14. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Tambah lagi 18. Oke. Nah habis itu dikatakan di Hakim-Hakim 4 ayat 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi. Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Tambahin 20. Oke. Habis itu Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian berapa? 7 tahun, tambah 7 tahun. Yang terakhir saudara kita lihat di Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun. Berapa? 93, tepat. Jadi nggak salah. 93. Nah saudara dengar, kenapa di hari-hari ini nggak diperhitungkan, dengar. Di hari-hari ini umat Israel berontak dengan Tuhan. Umat Israel punya Allah lain. Umat Israel ditawan. Saudara dengarkan baik-baik. Hari-hari kau terikat dengan dosa. Hari-hari kau berontak. Hari-hari hatimu jauh daripada Tuhan. Itu adalah hari-hari yang tidak dihitung di hadapan Tuhan. Itulah hari the missing days. Dengar, Anda boleh udah jalanin puluhan tahun di hadapan Tuhan. Anda tetap bayi rohani. Tapi sebaliknya ada orang-orang saudara usianya masih muda. Tapi dengar, dia jalani harinya maksimal. Saudara, ada seorang hamba Tuhan satu. Waktu itu saya bertobat masih ada 2 tahun saudara. Di sebuah rehab narkoba, dia datang dan dia cerita, ada orang di rehab itu dia ngomong dengan hamba Tuhan ini. Dia barusan hamba Tuhan ini berkata gini, kamu di mentoring dia aja. Kenapa? Saya lihat usia manusia rohnya 17 tahun. Baru 2 tahun bertobat saudara. Usianya sudah 17. Ada orang sudah jalan puluhan tahun. Gak heran saudara nanti di surga, orang-orang yang kau lihat anak-anak ini, nanti di surga mereka orang dewasa. Kita yang tua-tua, yang merasa tahu tapi gak berubah, Anda kalau sempat masuk surga loh ya. Kalau sempat bertobat. Anda akan ditatar oleh mereka. Mereka ini yang jadi jenderalnya Tuhan. Kita yang tua, saudara masih latihan lancang depan. Maju jalan, kiri. Anak-anak kecil yang kau anggap cuma sebelah mata. Tapi mereka cinta Tuhan. Mereka naik dan semakin dewasa. Jangan bangga kalau kau udah lama Kristen, yang pertama bisa jadi terakhir. Yang terakhir bisa jadi yang pertama. Karena hari-harimu berhenti. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda berhenti bertumbuh, itu saatnya sebenarnya kau dalam proses kematian. Contoh saudara, dari lahir, bayi, dari orok, jadi bayi, jadi balita, dari balita dia jadi anak dia jadi remaja, jadi dewasa, seterusnya. Saudara kalau lihat ada siklusnya mereka terus bertumbuh. Tapi ada sebuah titik, mereka gak bertumbuh lagi. Tapi mereka sedang dalam proses penuaan. Bertumbuhnya gak ke atas lagi. Kita tahu usia pertumbuhan itu 20-an ke atas ya, betul ya? Lewat daripada itu, sebenarnya gak sedang bertumbuh. Dia sedang dalam proses kematian. Setiap kali kita rayain ulang tahun, dengarkan baik-baik. Anda semakin dekat. Jangan dinyanyi panjang umur, enggak saudara. Kita semakin dekat.
Percayalah, saya kasih kabar gembira, saudara. Biar kita sadar, saudara. Biar kita tahu. Saya aja kira saya masih youth, saudara. Ternyata waktu saya lihat, ternyata Tuhan sudah mau 50 tahun. Gak pernah tahu. Waktu begitu cepat. Saya pikir saya masih youth, saudara. Saya sudah mau 50. Gak kerasa, saudara. Waktu begitu cepat. Apakah kau masih punya sebuah teriakan? Dan ini saudara, pertanyaannya begini. Sekarang saya mau kasih pertanyaan saudara. Bagaimana kalau orang yang baru bertobat sementara jujur kedatangan Tuhan semakin dekat, betul ya? Sementara Tuhan menjemput Kristen yang dewasa, betul ya? Saudara sempat mikir gak? Kalau sekiranya dia baru lahir baru sekarang nih, besok Tuhan datang. Bagaimana dia ngejar hari-harinya? Mikir gak? Apakah dia dirancang untuk pasti tinggal? Saya rasa enggak. Karena apa? Tuhan kita itu punya canggih. Amin. Seperti saya, saudara lihat tadi, baru 2 tahun, dilihat 17 tahun. Nangkap? Tuhan punya cara. Nah kalau kita ikuti caranya Tuhan, kita akan mengalami namanya percepatan di dalam Tuhan. Amin. Yang pertama saudara, saya percepat aja saudara. Saudara yang pertama, saudara dengar, hidup dalam pertobatan. Ini syarat pertama. Semakin kau berdekat sama Tuhan, kau semakin sadar setiap hari kau perlu bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, orang semakin kenal Tuhan, dia semakin tahu diri. Paulus dengar, waktu dia muda dia berkata begini, kalau mereka rasul, saya juga rasul, sengak saudara. Kalau mereka orang Yahudi, saya juga Yahudi, saya nggak beda dengan mereka. Tapi di usia tua dia berkata begini, di antara mereka aku paling berdosa. Nangkep. Orang semakin kenal Tuhan, kau semakin ahli nunjuk dirimu bukan nunjuk orang lain. Kau semakin ahli untuk hancur hati di hadapan Tuhan. Kau semakin tahu bahwa yang disukakan Tuhan itu adalah kerendahan hati. Amin. Di sini saudara lihat di dalam Yoel 2 ayat 25 saudara. Yoel 2 ayat 25. Saya akan percepat saudara. Saya tahu dikejar waktu saudara. Yoel 2. Ayat 25. Saudara lihat judul perikopnya aja. Lihat judul perikopnya dulu. Yoel 2. Ayat 25. Sebelumnya itu ayat 18. Saudara lihat judulnya apa? Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Maka dengar saudara bawa Alkitabmu. Jangan Alkitab saudara di dinding. Biarkan cuman lagu kita waktu anak-anak aja cicak-cicak di dinding, saudara. Jangan Alkitab di dinding. Amin. Tolong tahu bedanya antara kau datang kondangan dengan kau datang ibadah. Amin. Nah, ini banyak yang gak amin, saudara. Ini yang buat khotbahnya lama, saudara. Ditanya amin, gak ngerti. Jangan sampai saya khotbah pakai bahasa Swiss atau bahasa India, bahaya, saudara. Nah, saudara lihat di dalam Yoel 2 ayat 25, saudara. Yoel 2 ayat 25. Aku, perhatikan, akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar akan kukirimkan kepadamu. Detik kau bertobat, tahun-tahunmu yang hilang dipulihkan Tuhan. Saudara lihat, kalau Tuhan pulihkan, keadaanmu bahkan bisa lebih baik daripada kau waktu kau sebelum jatuh dari dosa. Contohnya siapa? Petrus, betul nggak? Petrus dia udah hianati Tuhan, dia udah jual Tuhan. Tapi dengar, pada saat dia bertobat, Petrus berkhotbah 3.000 orang. Waktu dia sebelum jatuh, dia belum pernah menangkan jiwa segitu besar. Tapi dengarkan, hari ini kalau kau teriak kepada Tuhan, Tuhan akan buat percepatan terjadi dalam hidupmu. 1 hari sama dengan 1.000 tahun, 1.000 tahun sama dengan 1 hari. Amin. Di tempat lain dikatakan lebih baik 1.000 hari. Di dalam Mazmur ada dikatakan lebih baik 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Di dalam terjemahan lain dikatakan begini. Apa yang kau bisa capai
1000 hari dengan kekuatanmu, itu bisa dapat kau capai 1 hari dalam hadirat dan perkenanan Tuhan. Dia buat percepatan. Bagaimana kau mau masuk hadirat Tuhan kalau ada dosa yang memisahkan kau dengan Tuhan? Gak bisa, never. Jangan pernah mimpi, kembali saya berkata dosa paling besar. Ketika hati kita udah gak mencintai Tuhan, itu dosa yang harus kita bertobat. Itu dosa yang harus kita kembali teriak. Yang paling diserang di akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Agape hilang. Iman itu dari mana? Iman itu sebenarnya dari kasih, saudara. Alkitab berkata iman yang bekerja oleh kasih. Kasih itu siapa? Tuhan. Makanya gak pernah di hari-hari terakhir yang diserang iman. Enggak, kasih. Kasihmu hilang, pasti imanmu hilang. Karena Allah itu kasih. Kasihmu hilang artinya Allah hilang dalam hidup. Amin. Nah, itu pertama saudara. Yang kedua saudara, mari kita baca lagi di dalam Yesaya yang terakhir saudara. Yesaya 35 ayat 8 sampai 10. Yesaya 35. Ini ayat terakhir saudara, saya janji. Yesaya 35. Saya bacakan dari bahasa Indonesianya, nanti saya bacakan dalam terjemahan lain. Beda banget. Yesaya 35. Ayat 8 sampai 10. Dikatakan apa? Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus, orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saya bacakan dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris. Saudara perhatikan, saya berkata begini. Dia berkata gini, there will be a highway called the Holy Road. Akan ada sebuah jalur tol, jalan cepat. Jalur cepat yang namanya adalah jalan kudus. Dan dikatakan apa? No rude and rebellious permitted in this road. Gak ada orang yang kurang ajar dan pemberontak dapat masuk di jalan ini. Dengarkan baik-baik. Detik kau berani dan kau kurang ajar, kau dimasukkan di jalan lambat. Kau gak bisa masuk. No rude and rebellious permitted, tidak diizinkan. Itu kartu tolnya. Kalau saudara kalau mau masuk tol harus ada kartu itu, lu cas, dia terbuka palangnya. Kalau kau mau jalur cepat, jangan jadi orang kurang ajar. No rude and rebellious people permitted in this room. Saudara, kau berontak atau enggak? Yang tahu hatimu. Di dalam Ayub 23 ayat 2 dia bilang, sekarang keluh kesahku telah menjadi pemberontakanku. Dari mana pemberontakan terjadi? Ketika hatimu udah berkeluh kesah. Kok gini ya? Kok enggak sesuai ya? Kok enggak adil? Dengarkan Paulus berkata apa? I exercise myself. Amin. Latih dirimu saudara, latih hatimu. Jaga hati itu bukan tugas Tuhan. Alkitab berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu PR-nya kita. Kerjakan keselamatan, itu PR-nya kita. Amin. Jelas dikatakan no rude and rebellious people permitted in this road. Habis itu dikatakan apa? It's for God's people exclusively. Ini eksklusif milik anak-anak Tuhan. Artinya begini, detik kau pemberontak, kau gak dianggap anak-anak Tuhan. Halo? Kau berontak saudara. Saudara dengar, apapun alasanmu, Tuhan tidak pernah di pihak pemberontak. Sekalipun kau merasa korban sekalipun. Perhatikan, Tuhan lihat respon hati. Daud sampai pemimpinnya mau bunuh dia, tetap dia submit. Tuhan tidak pernah di pihak pemberontak sampai kapanpun.
Korah, Datan, Abiram, kenapa mereka berontak dengan pemimpinnya? Karena mereka lihat saudara, Harun yang mengizinkan ada lembu emas nggak dibunuh. Sementara orang lain Musa dalam perantaraan Tuhan, Musa ngomong gini, yang ikut nyembah lembu emas bunuh. Harun kayaknya ongkang kaki aja, nggak terjadi apa-apa. Mereka pahit. Dan di situ mereka berkata, emang dia aja bisa jadi hamba Tuhan? Emang cuma dia aja? Dengar, ketika Tuhan pilih, bukan karena orang itu mampu dan sempurna. Tapi Tuhan memang angkat dia. Bahkan dengan semua kelemahan dia, bahkan dengan semua keberadaan dia, itu akan bisa dipakai untuk memurnikan engkau. Amin. Nah, saudara lihat, sekali lagi saya berkata, dengar, kau boleh punya 1001 alasan, dengar. Mereka pikir bahkan dengar, orang kalau punya pemberontakan itu dia punya daya pembenaran dirinya kuat banget. Hari itu Musa berkata, nih bakar perbaraan, mereka berani loh. Bahkan yang gak golongan imam pun berani. Karena mereka merasa mereka benar, mereka pikir Tuhan di pihak mereka. Ternyata bumi terbelah, Alkitab berkata Seol, gerbang neraka terbuka. Mereka ditelan hidup-hidup, dibakar. Saudara dengar, setiap pemberontakan itu membuka Seol dalam hidupmu. Gak langsung kau terbakar, tapi apinya mulai mengeringkan engkau. Kau mulai rasa kering. Kau mulai rasa kok Tuhan gak bisa ditemui. Kau mulai rasa gelap. Kau mulai merasa gak susah untuk hancur hati. Kau mulai rasa keras. Kau mulai merasa kok kayaknya gak ada iman. Beda loh ketika kau punya uang segala macam kau bisa punya iman. Dengar, bukan itu. Iman yang bekerja oleh kasih. Amin. Habis itu dikatakan ini. Saya gak tahu kalau saudara tetap dibagikan begini dan kau tetap cari pembenaran. Memang itu kau pemberontak. Memang kau orang bebal. Ya, Alkitab berkata barang siapa bersih tegang leher walaupun sudah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Dengarkan baik-baik. Akan tiba, Tuhan itu bekerjanya tiba-tiba loh saudara. Kau santai aja, kau terus berontak, kuotamu sedang penuh. Kau berani jubah hamba Tuhan kau sentuh. Kau berani kurang ajar. Di sini dengan jelas bilang no rude and rebellious permitted. Tidak pernah kau diizinkan di jalur cepat itu. Habis itu di sini dikatakan apa? Impossible to get lost in it. Tidak mungkin. Saudara dengar, kalau kau punya penundukan diri aja, kau terselamatkan daripada namanya penyesatan. Ada banyak orang kau pikir dengan yang kau punya, kau di jalan yang benar. Padahal orang dengan jelas sudah lihat ini dengan gak benar. Karena kau punya pengetahuan, karena kau punya karunia, karena kau punya berkat. Kau pikir kau di jalan Tuhan. Padahal you have lost. Di sini dikatakan apa? Saudara dengar, Anda diselamatkan dari penyesatan. Kau diselamatkan dari jalan yang kau sangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kau diselamatkan. Di sini dikatakan apa? Only, habis itu dibilang impossible to get lost in it, no lion in this road. Dengar, lion ini melambangkan apa? Singa. Dia mencari lawan yang bisa orang yang bisa dia telan. Singa gak bisa lihat kau kalau kau punya ketaatan. Dengarkan baik-baik. Kalau kau punya penghambaan, kau punya ketaatan seperti kau disembunyikan di dalam Tuhan. Dia gak bisa lihat kau. You are invisible inside of your enemy. Musuh lihat kau invisible, gak terdetek. Kenapa? Dia terdetek, dia seperti detektor logam. Kalau ada bahan yang sama seperti dia bisa lihat. Kesombongan dia paling senang itu, dia paling cepat datang. Sombong, pemberontak. Dia bisa detek, tapi dengar, dia gak bisa detek yang namanya kerendahan hati. Dia gak bisa detek ketika kau punya hati yang mengabdi, berkata apapun yang terjadi, aku pilih untuk setia. Aku lakukan seperti Elisa, dia berkata demi Tuhan dan demi dirimu sendiri. Dia mengabdinya karena Tuhan. Makanya kau gak peduli manusia mau hargai kau atau enggak. Kenapa? Kau lakukan untuk Tuhan. Kau akan kecewa kalau kau lakukan untuk manusia.
Hari ini kalau pemimpinmu gantikan atau bagaimana nggak hargai kau. Kalau kau lakukan untuk Tuhan, you don't care. Mau yang satu dimunculkan, yang satu nggak dimunculkan. Kau tahu upahmu itu datang dari Tuhan. Dan dengar, kalau Tuhan yang upah engkau. Dengar, kalau manusia, tangan manusia terlalu kecil. Tapi kalau tangan Tuhan, tangan yang menciptakan semesta alam memberkati engkau. Itu akan beda. Di sini dikatakan apa lagi, saudara? Dibilang apa? No lion on this road, no dangerous, no threatening. Hidupmu akan selamat daripada namanya bahaya. Kalau kau punya penundukan diri. Jelas kemarin saya bagikan, dengar, orang pemberontak. Kau akan mengalami nasib sial, nasib yang tidak baik. Udah jelas. Siapa yang percaya Alkitab ya dan amin? Kalau kau tahu iman tanpa perbuatan itu nol. Kalau kau tahu kau harus hidupi. Kalau kau yes saja amin aja tapi kau nggak lakukan, sia-sia iman. Kalau kau tahu kenapa kau nggak lakukan, itulah pengejek di akhir zaman. Kau tahu gak boleh berontak, tapi realitanya hati ini gak bisa dididik. Antara yang di otak dengan yang di hati itu berbeda, gak bisa nyambung. Saya berdoa ada blok yang pecah. Kita bisa selaras, kita bisa teriak lagi dengan Tuhan. Hati kita bisa manis. Saudara percayalah, ada orang ngalami aniaya seperti apa, hatinya tetap manis. Ada orang cuma ngalami masalah sedikit, pahit. Dengan kata lain, dengarkan baik-baik. Pahit itu pilihanmu. Kau mau pilih pahit, jadilah pahit. Amin. Nah di sini bilang apa? Only the redeemed will walk on it. People God has ransom, umat yang telah Tuhan tebus, will come back on this road. Artinya katakan apa? Kau akan terus kembali ke tempat ini. Kau begitu jatuh, kau cepat bangkit. Will come back. Kalau kau umat Tuhan, kau gak akan setia. Kau tidak akan bertahan di dalam kejatuhanmu. Kalau kau sekali jatuh, itu namanya jatuh. Tapi kalau kau tinggal dalam kejatuhanmu, itu kau tinggal di dalam dosa. Orang benar bukan berarti dia gak bisa gagal. Saya juga pernah marah dengan pemimpin saya. Saya juga pernah pahit. Tapi aku exercise my hati. My heart. I come back to this road. Dan biasa sesudah kau comeback lebih besar. I come back. Saya gak mau munafik, saya berkata gak pernah. Gak ada orang yang kebal yang namanya sakit hati, dengarkan. Tidak ada orang yang kebal namanya sakit hati. Tapi untuk kau mau hidup di dalam kepahitan itu pilihanmu. Ada hamba Tuhan, dia diperkosa bapaknya 111 kali. Hari ini jadi hamba Tuhan yang memberkati dunia. Mengalir kuasa Tuhan. Kenapa? Dia pilih untuk mengampuni. Dia pilih untuk bangkit. Tapi ada orang sekedar kau gak disalam, sekedar kau gak dipandang, gak apa. Murtad, cemen. Gak heran. Anda gak akan mungkin kalau hal begini aja kau ditinggalkan Tuhan. Bagaimana kalau itu nyangkut nyawamu? Kau akan jual Tuhanmu pasti. Hal-hal yang sederhana aja udah membuat kau kualitasmu. Bagaimana kalau itu menyangkut nyawamu? Amin. Dan di sini bilang apa? Will come back to this road. People God has ransom will come back. Mari saudara, kembali lagi ke jalanmu. Kembali lagi ke Galilea. Kalau saudara lihat Tuhan berkata apa? Tuhan menemui mereka di Galilea. Galilea tempat pertama mereka bertemu dengan Tuhan. Galilea artinya the track. Kembali ke track. Kembali ke Galilea. Hai orang-orang yang di Emmaus. Mari kembali ke Yerusalem. Amin. Mari kembali ke Yerusalem. Dan di sini bilang apa? They'll sing as they make their way home to Zion. Dengar, you make the way. Jalanmu itu kau sendiri yang tentukan. Amin. Tuhan bekerja menyuruh keputusanmu, saudara. You make your way. Dengarkan. Dengan orang yang bengkok dia berperilaku belat-belit. Betul gak? Artinya apa yang kita tabur, kita tuai. Kita sedang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Lu siapkan jalan belat-belit, hidupmu penuh teka-teki. Penuh teka-teki. Tapi kalau kau main lurus-lurus saja dengan Tuhan. Tuhan, gak usah berbelit-belit, udah dosa tutup dengan hal-hal yang rohani. Come on!
Anda bertobat, Anda bertahu dosa, sudah ngaku di hadapan Tuhan. Daud lihat begitu dituding, gak ada itu dia berkata, oh ini yang salah, ini yang salah. Bedanya dengan Saul apa? Saul itu udah buat dosa, belum bertobat, masih tetap mau kelihatan rohani. Daud gak begitu dituding, dia goyang. Nathan itu tunjuk dia, saudara tahu, gak panggil tuanku lagi. Engkau itu orangnya. Dia langsung, saya yakin itu ya. Waktu dituding itu ada panglima-panglima, ada tentara, ada orang segala macam. Dia dong gak peduli. Gak heran dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Gak belit-belit begini. Gak coba selamatin muka. Udah buat dosa pun masih minta penghormatan, itu Saul. Udah berdosa tunjukkan hormatmu. Ini orang gak ada otak. Saudara, mari kita tahu diri di hadapan Tuhan. Amin. Hancur hati, rendahkan dirimu. Dan di sini bilang apa? They'll sing, and habis itu dibilang unfading hollows, ada lingkaran cahaya of joy encircling their heads. Welcome home with gift and gladness, as also sights and scurry into the night. Saudara, yang namanya keluh dan kesah dan penderitaan itu akan dibuang kepada kegelapan malam. Mereka akan pulang membawa sukacita. Mereka akan pulang membawa pemberian-pemberian yang daripada Tuhan. Mereka akan pulang membawa buah-buah roh. Amin. Dimulai. Saudara, dua ini kalau kau punya, dengarkan. Hidup dalam pertobatan. Pertobatan tidak pernah bisa lepas dari hubunganmu dengan Tuhan. Makanya ada orang sulit untuk bertobat. Kenapa? Kau gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Orang kalau punya hubungan dengan Tuhan, hal-hal yang kecil aja dia bisa tahu sinyal dari Tuhan. Contoh siapa? Yohanes. Dia begitu lihat ada kain digulung, dia langsung tahu, yang lain gak tahu. Dia bisa lihat dan dia Alkitab berkata langsung dia percaya. Lihat saudara, kalau orang punya kedalaman, Tuhan gak perlu banyak ngomong. Sinyal-sinyal kecil sudah cukup membuat dia kembali ke jalan Tuhan. Ada orang sudah disinggung, sudah disampaikan, tetap auban, tetap keras kepala, tetap punya pembenaran, tetap belagak gila. Tapi kalau orang yang punya hubungan dengan Tuhan, lihat seperti Daud. Dia bukan berarti dia gak bisa buat dosa loh, dia bisa. Tapi bedanya waktu ditunjuk dosanya langsung bertobat. Enggak pembenaran diri. Amin. Mari tutup Alkitab kita, tutup Alkitab kita, tutup Alkitab kita. Mari jangan hanya jadi pendengar. Mari jangan hanya jadi pendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sadari ketika hatimu berontak, ketika hatimu pahit, ketika kau hidup dalam dosa. Kau enggak lagi di dalam jalan yang Tuhan mau. Dan itu adalah hari-hari yang hilang. Ingat seperti yang tadi saya katakan, kalau orang udah enggak bertumbuh, kau dalam proses kematian. Bukankah Alkitab berkata walaupun manusia jasmani kita semakin merosot, tapi manusia rohani kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Kita semakin kuat. Mereka akan berjalan semakin lama, semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion, Alkitab berkata. They go from strength to strength. Orang kalau kau sehat dengan Tuhan, kau akan semakin kuat, kau akan semakin peka, kau akan semakin naik. Oh, ya mari saudara sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan dalam kerinduan, sembah Tuhan dalam pertobatan. Minta Tuhan kejar hari-harimu yang hilang. Bertobat daripada Kristen yang sekedar, Kristen yang tidak pernah ada ingin masuk lebih dalam, Kristen yang cepat puas dengan apa yang kau punya. Mengalir. Saudara, Tuhan itu digambarkan seperti minyak, seperti air. Dia selalu mengalir ke tempat yang bawah. Semakin kau merendahkan diri, dia mengalir dan menjamah hidupmu. Allah menentang orang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati.
Jadilah orang yang dikasihi Tuhan. Jadilah orang yang dikasihani Tuhan. Orang lain boleh mengasihani engkau, tapi hidupmu gak bisa berubah. Tapi kalau Tuhan berkenan, Dia akan bela engkau. Berhenti cari pembenaran. Sebenarnya nuranimu ngerti kau salah. Berhenti cari pembenaran. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Tarik ujung jumbanya. Tarik, biarkan anugerah Tuhan turun dalam hidup. Saudara, mari saudara, jangan lepaskan Tuhan. Kita berkata, Lord, don't pass me by. Jangan lewatkan aku. Kapan terakhir kali kau pernah hancur hati di hadapan Tuhan? Kapan terakhir kali kau pernah remuk hati? Mengalir. Miliki takut akan Tuhan, saudara. Jangan jadi pengejek di akhir zaman. Tuhan taruh di hati saya, saudara. Engkau yang mau mengalami percepatan, belajar merendahkan diri. Belajar, saudara, latih dirimu, menghinakan dirimu. Daud itu dia berkata, Pak, aku mau menghinakan diriku. Seorang raja, dia telanjangi diri. Bahkan di depan orang. Tuhan Yesus, dari kecil dia sudah menghinakan diri. Dia lahir di kandang yang hina. Waktu dia usia 12 tahun, dia punya karunia segala macam. Dia bisa tunduk kepada orang tua. Dia membasuh kaki muridnya. Kaki itu bicara tempat yang paling bawah. Saudara, itulah justru membuat kau bertahan berada di atas. Kapan terakhir kali kau pernah buang mahkotamu? Salah satu cara untuk kau hidup dalam kerendahan hati adalah, dengar, izinkan ada otoritas di atasmu. Izinkan kau mengabdi. Izinkan kau submit, itu menghabiskan kesombongan. Makanya Alkitab ada dikatakan apa? Tunduklah sekalipun pemimpinmu bengis. Kenapa Tuhan izinkan? Itu untuk menghabiskan kesombongan kita. Pada dasarnya kita mau bebas, mau buat semaunya. Tapi Tuhan ajarkan nilai-nilai yang namanya pengabdian. Saya minta dengan hormat kepada Mami Selvi, bolehkah Mami Selvi maju ke depan? Saudara, dengarkan baik-baik. Saudara yang mau terima blessing, dan kau masuk di jalur percepatan, maju ke depan. Maju ke depan, maju ke depan. Kau yang berkata, aku mau Tuhan. Aku mau. Aku mau langit tembaga dalam hidupku dihabiskan. Tuhan berkata berkatnya, bagaimana juga berkat itu dari atas. Dengarkan. Izinkan Mami Selvi berdoa. Tuhan taruh di hati saya, saudara. Orang-orang yang berkata, aku akan submit. Aku akan letakkan hidupku. Jangan pernah bilang kau akan setia dengan Tuhan. Kalau yang kelihatan kau gak bisa setia. Saudara dengar, ada banyak orang di antara saudara. Langit tembaga dalam hidupmu itu akan dibuka. Saya akan berikan kelepasan buat Mami, terserah Mami. Mami mau tumpang tangan atau seperti apa, saya serahkan kepada Mami.
Mengalir, saya minta ada catcher saya. Sorry, saya mau berkata. Tim musik, kalau kau tahu kau perlu turun, ikut turun. Gak peduli, gak ada musik. Don't care. I don't care, gak ada musik. Gak apa-apa, musik yang sejati itu hati kita. Kembali. Kalau kau tahu, dengar sekali lagi saya berkata, jangan munafik. Tapi kalau kau tahu itu kau lakukan buat Tuhan, maju sekarang. Ada banyak orang di lembah penentuan hari ini. Maju saudara, maju. Maju. Bawa dirimu di mezbahnya Tuhan. Tuhan. Saat ini kembali kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami buat setiap segala sesuatu Tuhan yang menjadi penghambat untuk kami tidak bisa lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Tapi pada malam hari ini ketika firman-Mu mengingatkan Tuhan, kami mau terus belajar Tuhan, kami mau terus belajar Tuhan menangkap isi hati-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan terus berjalan di dalam keimaman hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau hari-hari ini kami terlena dengan semua keadaan. Kalau hari-hari ini kami tidak fokus ataupun kami terintimidasi dengan semua keadaan. Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan kami kembali terima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita terima berkat blessing yang daripada Tuhan. Untuk kita tetap berdiri sebagai imam-imam yang kuat. Sebagai imam yang berkomitmen dan sebagai imam yang terus melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kita bisa berdiri dengan kuat dan kokoh. Yang kita bisa untuk benar-benar terus berjalan pada jalannya Tuhan. Ampuni kalau hari-hari ini Tuhan, hati kami, hidup kami, ada sesuatu yang menghambat kami tidak bisa berjalan. Mungkin ada dalam hati kami pembenaran diri sendiri ataupun pemberontakan ataupun apapun yang tidak berkenan di dalam Engkau. Tapi malam hari ini Tuhan kami kembali terima blessing yang daripada-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan biar setiap kita yang mengangkat tangan pada malam hari ini punya hati yang rindu kembali, punya hati yang rindu yang kembali. Kia karataramaya kia karamayase. Kami terima kembali Tuhan hati yang penuh tertuju kepadamu. Hati yang rindu kembali menyenangkan Engkau Tuhan. Hati yang terus Tuhan tertuju kepadamu. Hati yang menggentarkan Raja di atas segala raja. Pengabdian kami, cinta kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terima kembali Tuhan berkat-berkat-Mu. Blessing yang daripada-Mu yang memperbaharui janji kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kia karataramaya kia karataramaya. Kia karataramaya kia karamayase. Kia karataramaya kia karataramaya kia karataramaya. Kia karataramaya kia karamayase, biar open heaven terbuka Tuhan. Kami kembali kepadamu Tuhan. Kia karataramaya kia karataramaya. Kia karataramaya kia karamayase. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya melihat Tuhan terbuka tangannya buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kia karataramaya kia karamayase. Kia karataramaya kia karamayase. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kia karamayase. Mari kita angkat pujian firman-Mu. Bersihkanku. Biar tim musik bisa naik ke atas. Kia karamayase.
Kia karataramayasi, kia karamayasi. Kia karamayasi, kia raramayasi. Firman-Mu sikan terang bagi. Saudara yang mau berlutut, silakan saudara berlutut. Kia ramayasi. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagianku. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Firman-Mu bersihkanku. Firman-Mu bersihkanku. Terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagianmu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Kau di dalamku. Kau di dalam. Pembaruan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengubahkan. Firman-Mu yang membentuk, yang mengoreksi setiap kami Tuhan. Kami kembali datang kepadamu Tuhan dengan hati yang terus mau untuk dibersihkan, hati yang terus mau untuk dimurnikan oleh Engkau Tuhan. Karena kami mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau bertahta di dalam hidup kami Tuhan. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Kau di dalamku. Kau di dalam. Tuhan, Engkau yang tuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami mau terus belajar untuk setia dan taat kepadamu. Melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok
percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya padamu Tuhan sepenuhnya. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami Tuhan. Rencanamu yang jadi, kehendakmu yang jadi Tuhan. Karena kami tahu rencanamu yang terbaik yang terjadi buat setiap kami. Terima kasih Bapa buat semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dikembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin.